Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali berjumpa dengan program Mata Hati yang menginspirasi kita untuk berbagi membantu sesama. Saya Nurul Ulfa akan setia menemani Anda selama 30 menit ke depan. Indonesia memiliki potensi perikanan yang baik karena negara ini sendiri 60%-nya dikelilingi oleh perairan. Potensi perikanan yang ada sesungguhnya mampu membuat Indonesia terkenal sebagai penyuplai ikan sehat untuk dikonsumsi, bahkan diekspor ke luar negeri. Namun masyarakat belum membuka mata pada potensi tersebut. Tiga per 4 wilayah Indonesia adalah lautan. Tetapi Indonesia kini justru mengimpor ikan. Jumlah ikan berkurang separuhnya dibandingkan 10 tahun terakhir. Pada tahun 2010, Indonesia menghasilkan 10 juta ton ikan dan produk-produk andalan ekspor perikanan Indonesia, diantaranya udang, rumput laut, tuna, froglegs, tilapia, snapper, dan milkfish. Sedangkan dulu, pada tahun 2009, nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai 2,47 miliar US dollar, peringkat ke-11 dunia. Minat masyarakat makan ikan 2010 meningkat menjadi 30,47 kg per orang per tahun, dibandingkan tahun 2009, yakni 29,08 kg. Peningkatan minat dipicu kesadaran masyarakat terhadap bobot protein ikan, yang dinilai sama dibandingkan daging. Ikan memiliki kandungan nutrisi yang relatif aman untuk balita hingga lanjut usia. Kandungan omega 3, 6, dan 9 pada ikan memberikan beberapa manfaat seperti pertumbuhan bayi yang lebih cepat serta daya tahan tubuh lebih kuat. Produksi ikan dalam negeri diyakini dapat mencukupi kebutuhan ekspor maupun kebutuhan domestik. Sementara itu, rencana perdagangan ekspor-impor perikanan Indonesia masih surplus sebesar 2,3 miliar US dollar dan meningkat sebesar 7,06% dibandingkan tahun 2009. Fakta ini lebih baik dibanding kondisi ketersediaan sumber hewani impor. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan nilai impor ikan dan produk perikanan bulan Januari hingga Februari 2011 sebesar 71,12 juta dolar atau melonjak dibandingkan periode yang sama tahun 2010 sebesar 32,23 juta dolar Amerika. Sementara itu, nilai ekspor produk perikanan Januari hingga Februari tahun 2011 berkisar antara 320,71 juta dolar Amerika atau tumbuh 15,17% dibandingkan periode yang sama tahun 2010. Daerah penyebaran penangkapan ikan darat di Indonesia dilakukan di sungai-sungai antara lain Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya. Sedangkan penangkapan ikan di danau sendiri dilakukan di Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Penangkapan ikan di rawa-rawa dilaksanakan di Sumatera, Kalimantan, dan Irian Jaya. Serta usaha tambak ikan banyak terdapat di pantai utara Pulau Jawa, pantai timur Sumatera, pantai selatan, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan. Peningkatan produksi tersebut diharapkan diikuti dengan kenaikan konsumsi ikan. Sementara itu, meski minat makan ikan naik dan disusul peningkatan produksi ikan, namun mutu ikan yang diproduksi belum mendapat kepastian mutu. Itu terjadi karena pengenaan sertifikat mutu ikan domestik masih bersifat semi-mandatory atau tidak bersifat wajib. Industri perikanan juga mesti dipastikan hanya mengambil ikan atau hewan laut dengan cara yang ramah lingkungan. Program ini sudah dijalankan LSM Lingkungan WWF dengan nama Seafood Savers atau penyelamat laut. Industri perikanan yang tidak mengambil ikan secara berlebihan bakal mendapat sertifikat khusus untuk menjual produk perikanan yang ramah lingkungan. Sekarang, konsumen tentu harus cerdas dalam memilih seafood beberapa tahun belakangan ini, karena jenis seafood yang dipilih oleh konsumen dipengaruhi nelayan yang menangkapnya. Misalnya, ikan kerapu yang ditangkap dengan cara yang merusak, yaitu menggunakan bom langsung,
maka sebaiknya ikan-ikan yang telah menjadi bangkai tersebut tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi, apalagi diperjualbelikan di masyarakat. Tumbuh juga Daphnia, plankton dan butuh air. Dengan penyuluhan untuk mengetahui potensi perikanan negara yang ada, mengenal perikanan dan kelautan Indonesia, diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berperan dalam produksi ikan bangsa sendiri. Salah satu contoh budidaya perikanan adalah polikultur ikan. Tidak semua orang bisa melakukan budidaya ikan, karena untuk skala usaha dengan kapasitas ternak yang besar, tentu membutuhkan lahan yang luas dan pembuatan kolam sekat tembok atau beton. Otomatis biaya yang dibutuhkan pun sangat besar. Permasalahan tersebut tentu menyurutkan banyak peternak ikan untuk mengembangkan usaha budidaya ikan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki lahan pesawahan dan sumber air yang memadai. Apalagi di perkotaan, lahan yang tersedia mungkin sangat minim. Yang penting dilakukan adalah tentukan dan persiapkan lahan yang akan digunakan, bersihkan lahan dari benda-benda yang dianggap mengganggu, siapkan tonggak atau tiang utama jika bak sudah berbentuk. Misalnya, kotak berukuran 6 x 4 x 1 meter, atur kemiringan dasarnya ke salah satu sisi untuk memudahkan pada saat pengeringan dan panen ikan. Letakkan paralon beserta ni secara horizontal di sisi bak paling rendah. Setelah kerangka bak selesai, langkah selanjutnya adalah memasang plastik bagian dalam bak. Selanjutnya, lakukan pengisian air hingga mencapai kedalaman 30 cm. Untuk memanfaatkan potensi makanan alami secara maksimal, maka dipilih ikan yang mempunyai kebiasaan